Halo semua, di video kali ini saya akan mereview sebuah smartphone entry level dari Samsung di tahun 2023 ini, yaitu Samsung Galaxy A05. A05 ini mengandalkan chipset yang cukup powerful di kelas entry level, yaitu MediaTek Helio G85, kemudian layar yang lebar, kemudian dia sudah support super fast charging 25 watt. Jadi Samsung sampai entry levelnya pun sudah super fast charging 25 watt ya supportnya. Terus sudah Type C tentu saja. Gimana performa dan ada hal-hal menarik apa saja di Samsung Galaxy A05, saksikan di video review Samsung Galaxy A05 berikut ini. Oke, secara desain Samsung Galaxy A05 ini dia mengusung material polikarbonat ya, cuman tampilannya premium karena looksnya glossy seperti kaca seperti ini ya. Dia panjang ini 168,8 ya, kemudian lebarnya ini 78,2, ketebalan hanya 8,8 mm dengan bobot 195 gram, jadi di bawah 200 gram, dengan mengusung baterai standar ya 5000 mAh. Cuman layarnya ini udah besar ya, 6,7 inci, cuman PLS LCD, resolusinya SD plus saja. Secara look sih ini premium ya, walaupun kalau dipegang nggak kerasa ini materialnya polikarbonat. Untuk potensi layarnya ini tidak disebutkan di situs Samsung ya, dia hanya glass saja di depan. Tapi secara looks dan desain ini cukup premium untuk di kelas entry level. Ya, untuk kamera dia mengusung dual kamera belakang ya, 50 megapiksel kamera utama. Cuma nggak ada OIS, kita lihat apakah ada PDIS atau stabilisasi nanti pada saat kita tes perekaman video. Kemudian kamera pendampingnya ini bonus saja ya, 2 megapiksel, dan kemudian kamera selfie-nya ini 8 megapiksel. Bentuknya masih water drop lens ini ya. Oke, gimana kualitas foto dan perekaman video Samsung Galaxy A05 bisa disaksikan di scene berikut ini. Ya, ini contoh rekaman kamera belakang Samsung Galaxy A05 di Full HD 60, bentuknya di resolusi itu ya. Tapi dia kayaknya nggak ada stabilisasi nih. Coba saya lari sebentar ya. Ya, silakan dinilai kualitas rekaman kamera belakang Samsung A05 di resolusi Full HD 60 frame per second. Ya, kalau ini contoh rekaman kamera depan Samsung Galaxy A05. Dia bentuknya di Full HD 30 ya kalau untuk kamera depan. Ini hanya cahaya banyak, di sini indoor ya. Nah, kalau ini nggak backlight ya, kalau kayak gini ada backlight. Ini langsung dari suaranya langsung dari handphonenya ya. Silakan dinilai kualitasnya. Dia ada dua mikrofon atas bawah ya. Itu kelebihan Samsung. Dia dual mikrofon sampai ke smartphone entry level. Ya, ini perekaman kamera belakang Samsung Galaxy A05 di resolusi Full HD 60 di kondisi malam hari ya. Terus ini suaranya juga dari mikrofonnya langsung Galaxy A05. Kalau di mode foto dia ada night mode ya. Nanti contoh-contoh foto malam ini saya gunakan mode night mode semua. Cuman di mode night mode ini dia resolusinya bukan 50 megapiksel ya, 13 megapiksel kalau pakai night mode. Tapi hasilnya ya kebus sih karena dia pakai night mode ya. Ya, kalau ini contoh rekaman kamera depan Samsung Galaxy A05, bentuknya di Full HD 30 ya kalau kamera depan. Dan suaranya juga langsung dari mikrofon handphonenya ya. Bisa dilihat sendiri kualitas rekaman kamera depan Samsung Galaxy A05 di malam hari. Ya, ini juga bisa pindah-pindah lensa ya. Bisa 2 kali, bisa 1 kali.
Oke, Samsung Galaxy A05 ini secara performa dia ditenagai chipset prosesor MediaTek Helio G85, itu chipset lawas ya. Cuman sebenarnya chipset itu cukup powerful sih untuk dulu itu di Xiaomi Redmi Note 10 ya kalau nggak salah ya, 10 atau 11 yang pakai Helio, pertama kali pakai G85, dan itu chipsetnya cukup mumpuni. Jadi udah berapa tahun yang lalu ya, itu chipset udah cukup lawas sih. Cuman memang dia chipsetnya cukup powerful ya, untuk aktivitas ringan kayak scrolling, baca-baca detik.com seperti ini sih lancar ya, nggak ada masalah sama sekali. Jadi untuk scrolling, cuman dia layarnya masih 60 Hz ya, harus dicatat dia 60 Hz ya. Nggak ada komplain sih, karena di apa namanya, dia entry level dan harganya juga terjangkau seperti ini ya, 60 Hz lah memang standarnya ya. Jadi untuk Facebook, detik.com itu nggak ada masalah ya. Gimana kalau performanya untuk bermain game ya, chipset Helio G85 ini untuk bermain game ya, udah banyak handphone smartphone yang terdahulu pakai MediaTek Helio G85 ya. Cuman kita revisit lagi di tahun 2023 ini, dia dipasangkan dengan Samsung Galaxy A05. Gimana performanya dengan One UI-nya Samsung. Dan ini harap catat ya, ini saya varian yang paling tinggi ya, 6128, karena ada yang 464 sama 4128. Mungkin yang 6128 ini performanya lebih maksimal ya dengan MediaTek Helio G85. Oke, kita lanjut aja bermain game. Biasa kita ke Game Hub dulu di sini. Ke mode. Kita lihat settingannya. Dark mode on. Sebentar. Dark mode on, kita offin aja. Oke, kemudian notification. Allow notification kita matikan supaya main gamenya tidak terganggu ya. Kemudian ada apa lagi di sini, kita lihat. Udah itu aja ya. Permission, alternative labsnya nggak ada di sini ya. Jadi untuk alternate game performance-nya nggak ada kayak di M54 atau Samsung A54. Jadi dia basic aja ya untuk game hub di Samsung Galaxy A05. Oke, kita coba bermain game ya. Ya, pertama saya main eFootball ya 2024. Kita set grafiknya ke yang high, kemudian frame rate 60 frame per second, kemudian brightness-nya kita fullin ya, adaptive brightness-nya kita matikan, suaranya juga kita full. Jadi kita coba apakah lancar Helio G35 bermain eFootball di Samsung Galaxy A05. Harusnya sih lancar ya, karena chipset ini cukup powerful juga sih. Oke, kita lihat ya. Ya, cukup lancar ya bermain PES di tadi, grafiknya high, frame rate 60 frame per second. Ini bisa dinilai kualitas suaranya juga ini full ya, full volume, dan tadi brightness juga full. Ini mono speaker. Silahkan nilai kualitas suaranya, kualitas gambarnya dari Samsung Galaxy A05. Kalau dari gameplaynya sih mulus ya, di settingan tertinggi untuk eFootball. Ya, untuk PUBG Mobile kita lihat settingannya ya. Settingan
grafik. Dia bisa smooth ultra ya, jadi lebih tinggi dari Exynos 1380 ya. Padahal Exynos 1380 itu seharusnya mampu lebih lagi ya, cuman nggak dibuka oleh developer gamenya. Ini malah lebih tinggi, ini bisa smooth ultra ya, atau SD high settingan. Jadi bisa 40 frame per second ya untuk di smooth ultranya, atau mau di grafiknya HD, frame rate nya high bisa juga. Ya harusnya lancar sih ya, gak patah-patah ya. Tembak-tembakan gini lancar sih, ada kendala. Terus bisa dinilai juga kualitas gambarnya ya, sama suaranya. Ini backdashnya di fullin, sama volume juga full. Pikir lancar lah bermain game PUBG Mobile di settingan tertingginya SD High atau Smooth Ultra ya. Oke, untuk fitur-fitur lainnya yang ada di Samsung Galaxy A05, kita lihat ya di sini di Advanced Features. Nah, ini motion and capture, dia ada lift to wake, double tap to turn on screen, double tap turn off screen. Jadi bisa double tap untuk turn on dan double tap untuk turn off untuk matiin ya. Alert when phone pick up. Nah, cuma sedikit ya dibanding A54 yang kemarin saya review. Ini lebih sedikit motion and gesture-nya. Coba kita ke labs. Labs-nya ada multi windows, full screen in split screen view, swipe up for pop-up view, swipe for split screen. Kemudian ada game launcher tadi, sama dual messenger kalau screenshot ya. Ini kita bisa setting juga buat screenshotnya. Itu aja sih. Kemudian dia baterai health ya, ini yang 6128 ya saya ya. Kemudian yang kemarin udah dibahas pas saya unboxing, dia ada fitur RAM Plus juga di sini sampai 6 GB. Nah, ini ada RAM Plusnya sampai 6 GB. Ini juga bisa dimatiin sih kalau 6 GB dirasa cukup ya. Ini nggak perlu diaktifkan RAM Plusnya. Kemudian dia Samsung Galaxy A05 ini security-nya cuman pattern sama apa namanya face unlock ya. Dia nggak ada fingerprint, screen lock, terus biometrics, face recognition aja, nggak ada fingerprint ya. Ya untuk entry level seperti ini ya kita nggak bisa minta lebih ya. Di ini security-nya mengandalkan pattern, pin, sama face unlock aja, tidak ada fingerprint ya, baik di side buttonnya ataupun dalam layar. Nah, ini juga bukan AMOLED ya layarnya, PLS LCD dan resolusinya SD+. Jadi always in display juga pasti nggak ada ya. Oke, jadi gimana kesimpulannya Samsung Galaxy A05? Ya, dia ini sebuah smartphone entry level Samsung di tahun 2023. Tapi dengan level entry levelnya ini, dia masih pakai chipset yang cukup powerful, yaitu Helio G85. Dibanding tahun lalu A04 series yang paling rendah itu pakai A04e, A04, A04s itu masih pakai Exynos 850. Dibanding Exynos 850 pasti lebih powerful A05 ini dengan MediaTek Helio G35. Jadi itu satu improvement juga. Kemudian dari segi layar juga dia lebih besar, 6,7 inci. Dan yang satu lagi improvement lagi dibanding entry level Samsung tahun lalu, dia sudah support super fast charging 25 watt. Nah, itu beberapa peningkatan di seri entry level Samsung di tahun lalu
yaitu A04 series. Nah, itu 2 peningkatan untuk A05 di tahun ini untuk level entry nya Samsung ya. Kemudian untuk bermain game dengan Helio G35 tadi bisa dilihat cukup mumpuni ya. Jadi udah mencukupi lah. Untuk kamera juga nggak buruk-buruk amat, ada night mode-nya tadi cukup membantu kualitas hasil fotonya. Tapi untuk video tidak bisa diharapkan ya, tidak ada stabilisasi. Kalau video still aja nggak sambil jalan itu mungkin masih bagus ya pada siang hari. Cuman kalau sambil jalan dia agak bergoyang karena nggak ada stabilisasi. Jadi untuk ponsel entry level dia mengandalkan performa yang cukup mumpuni untuk level entry. Kemudian untuk kecepatan chargingnya juga sudah super fast charging 25 watt. Jadi cukup worth it lah untuk membeli. Kalau kalian mencari ponsel entry level dari Samsung, ini cukup pilihan yang tepat di Samsung Galaxy A05. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.